Untuk juara ketiga, kita sudah punya dengan nilai 128 dan itu berjudul Sandi Kalo. Di Ogoh-Ogoh ini menceritakan tentang orang yang bermain atau melakukan kegiatannya sampai lewat hari dalam aturan kehidupan di Bali. Kita nggak boleh melakukan sesuatu sampai di hari Sandi Kalo atau dari sore menjelang malam. Itu kita akan dekat banget dengan celaka. Nah, di sini digambarkan dua orang yang sedang bermain atau melakukan kegiatannya, sehingga di hari Sandi Kalo itu sang buta kalo itu muncul untuk mengganggu mereka dan mencelakai mereka. Nah, ini sebenarnya sangat relevan ketika dikaitkan dengan kehidupan masa sekarang, karena pada saat itu memang secara badan kita itu harus beristirahat, konsentrasinya sudah menurun dan lain sebagainya. Nah, itu sangat relevan ketika buta kala atau malapetaka itu datang ketika kita nggak konsentrasi tapi mengerjakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah diistirahatkan. Nah, di Ogoh-Ogoh ini penggarapannya sangat apik, rapi dan bagus sekali. Saya melihat detailnya dari kepala, ekspresinya sampai geraknya itu sangat bagus. Hingga detail pewarnaannya pun dilakukan dengan sangat rapi. Oke, selamat tadi buat yang juara 3 dan sekarang ada yang kita sudah dapat juga. Ini juara 2, nilainya sangat tipis. Yang tadi juara 3-nya ada 128, ini dengan nilai 129 dengan judul Buta Dasangkara Bumi. Di Ogoh-Ogoh ini menceritakan tentang bagaimana Dasangkara ini membawa malapetaka datang ke bumi, membawa virus dan lain sebagainya untuk mencederai bumi. Nah, di sini digambarkan dengan sangat detail ya. Kalau saya melihat si perwujudannya itu benar-benar kalau kita lihat sendiri itu cocok kalau dia dibilang wabah dan lain sebagainya. Kayak dia memang wujudnya hampir mirip dengan Ogoh-Ogoh yang lainnya, berwujud raksasa, tapi kalau kita lihat detailnya, ini Ogoh-Ogoh ini kayak merepresentasikan virus atau wabah-wabah itu. Ada kita agak ngeri melihatnya. Dan yang paling menarik di Ogoh-Ogoh ini ukurannya di antara yang lain-lain, dia cukup tergolong paling kecil. Nah, sehingga tingkat kesulitannya pasti lebih tinggi. Dia memperhitungkan detail-detail yang kecil itu. Saya mencoba tadi mencari membayangkan bagaimana teknik pembuatannya. Kira-kira itu memang makan waktu yang sangat lama dan rumit sekali. Dengan detail yang kecil, tapi dia berusaha membuatnya serapi mungkin dan seapik mungkin, tapi juga tidak meninggalkan nilai estetikanya. Secara keseluruhan, komposisinya sangat bagus. Menurut saya dengan konsep yang dia angkat ini dan ukuran Ogoh-Ogoh ini tidak mudah untuk mewujudkan. Ya, sekarang kita ke juara 1. Tadi udah ada juara 2 dan juara 3, dan sekarang yang juara 1 itu nilainya adalah 131. Lalu dengan judul Pemurtian Sang Baruna. Selamat.
Ogoh-ogoh pemutihan Sang Baruna ini digarap dengan sangat-sangat rapi sekali. Hampir saya tidak menemukan celah yang ada dalam ogoh-ogoh ini. Hanya memang ada beberapa saja, dan itu pun sangat kecil. Detailnya sangat diperhitungkan dan pergerakan mesinnya sangat dinamis dengan ogoh-ogohnya. Jadi sangat relevan ketika dia bergerak, sirip dari ikan yang di bawahnya, lalu dengan raksasanya, bagaimana geraknya yang ekspresif, dan juga konsep ini benar-benar matang dipikirkan, karena Sang Hyang Baruna ini memurti menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah tingkatan yang paling bawah atau bentuk kalau dengan perwujudan yang sangat galak, memegang senjata tombak. Lalu meningkat pada perwujudan yang berikutnya, dia sudah mengeluarkan tangan-tangan yang lain dengan beberapa senjata di tangannya. Lalu yang paling tinggi, dia bahkan tidak menggunakan senjata lagi, tapi senjatanya yang paling unggul adalah trinetranya. Nah, jadi dalam ogoh-ogoh ini benar-benar dipikirkan, selain menggunakan mesin yang cukup rumit, ada beberapa gerakan dalam ogoh-ogoh ini membuat ogoh-ogohnya semakin hidup, menceritakan karakternya Sang Baruna yang lagi membukti, sehingga membuat ombak di lautan itu bergejolak. Keren banget. Selamat